Nah, Bapak Ibu, tema kita hari ini terambil dari Markus pasalnya yang kelima. Markus pasalnya yang kelima, ya, dari ayatnya yang pertama sampai 20. Judulnya di situ, ya, di perikop Markus 5 ini judulnya Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah itu, daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari ayat ini saudaraku, saya mau buat temanya, sedikit mungkin agak berbeda saudaraku, ya, temanya yang mau saya tuliskan dari ayatnya yang ke-19 saudaraku. Saudara boleh perhatikan ya, dari ayatnya yang ke-19. Ini dia. Pulanglah ke rumahmu. Pulanglah ke rumahmu. Saya senang sekali. Kalau baca Alkitab, saya ketemu kata rumah, langsung saya cari itu. Begitu dengar kata rumah, saya sangat senang. Makanya dari pembacaan yang panjang ini, saya buat topiknya atau tema kita, pulanglah ke rumahmu. Saudaraku, sebelum kita lanjut ayat demi ayat, saya bertanya dulu kepada kita. Apakah saudara percaya bahwa roh-roh jahat itu ada atau hanya dongeng? Ada ya? Sebelah sini belum bisa dengar suaranya. Saudara percaya ada roh-roh jahat? Percaya ya. Yang kedua, saudara percaya roh-roh jahat itu juga punya kuasa yang besar? Atau tinjak musuh dengan kuasa alam, Roh Kudus itu mah gak ada apa-apanya gitu.
Itu tadi masih ragu jawabnya. Saudaraku, tadi yang pertama percaya bahwa roh-roh jahat itu ada. Sekarang saya tanya lagi, saudara percaya enggak bahwa roh-roh jahat itu juga punya kuasa yang besar? Yang sebelah sini minim suaranya saudaraku, agak ragu-ragu. Saudara-saudaraku, ada orang mengatakan bahwa dia nggak percaya bahwa roh jahat itu ada. Hari gini ada roh jahat, ada setan-setan. Ada, nggak mungkin lah. Mau kali kamu dibodoh-bodohin. Nggak ada roh jahat. Gitu. Apalagi kaum materialis. Kaum materialis itu adalah satu kelompok orang yang memiliki faham materi yang paling utama. Materi itu yang kelihatan seperti ini. Bukan sekedar bicara duit kalau materi ya. Materi, material. Jadi sebuah benda-benda yang bisa kelihatan. Kaum-kaum pencerahan, kaum enlightenment. Orang-orang yang mengalami pencerahan di tahun abad-abad ke-18, 1789 itu mulai abad pencerahan. Ya, zaman modern saudaraku. Mereka nggak percaya yang mistis-mistis. Ada kelompok orang seperti itu saudaraku. Kemudian ada kelompok yang sama seperti saudara tadi. Percaya bahwa roh-roh jahat itu ada. Tetapi ada juga satu kelompok lagi percaya bahwa roh-roh jahat itu ada. Bahkan sampai mereka memiliki ketertarikan yang berlebihan terhadap roh-roh ini saudaraku. Senang sekali bermain roh-roh atau mistis-mistis. Di seluruh dunia ini lagi musimnya. Dalam tahun-tahun belakangan lah. Di zaman postmodern ini. Demen-demen banget. Bikin film pun rasanya mereka yakin akan kenceng di pasaran. Kalau ada hubungannya dengan mistik-mistik. Makanya contohnya pocong inilah. Ya kan, hantu jembatan inilah. Apalagi yang saudara ingat. Saya pernah lewat baca tapi jadi gak nempel di rekaman saya. Saudara ingat gak apa lagi ya? Suster ngesot lah, apa lagi ya? Kuntilanak. Oh, Bu Akna boleh juga nih, hafal juga. Apalagi kira-kira ya? Kayaknya jemaat kita nggak ada yang hobi nonton film horor nih kayaknya ya. Sama, saya juga nggak hobi. Nggak hobi saya. Aduh, apalagi saya kan udah bypass jantung. Saya nggak enak juga nonton film horor-horor. Jantung tuh, mau diapain nih? Aduh, daripada sport jantung, nggak usah lah saya pikir. Nggak suka saya diserem-seramin gitu. Wajahnya saya nggak suka. Tapi ada orang yang hobi loh horor, mana seru dia bilang. Uji mental dia mungkin. Film-film Amerika yang kita paham orang Amerika itu katanya kan logis gitu ya. Banyak film-filmnya juga suka mistis-mistik. Iya, misalnya film-film apa itu? Ada Little Vampire, ada Exorcist, ada demon-demon apalah, demon, My Demon Lover lah, macam-macam itu saudaraku. Jadi senang banget mereka bicara-bicara soal roh-roh jahat ini. Senang sekali mereka, ada kelompok-kelompok seperti itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah kita harus mengakui dan setuju bahwa roh-roh jahat itu ada. Dari Markus pasal 5 yang kita baca ini, kita diberitahu di situ bahwa roh-roh jahat itu ada. Kita harus percaya, jangan menolak keberadaan roh-roh jahat. Tuhan Yesus sendiri percaya bahwa roh jahat itu ada. Kalau tadi Bapak Ibu ingat waktu kita membaca ayat-ayat tadi, kan Tuhan Yesus mengusir kan, dia bilang apa? Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Roh jahat, Tuhan Yesus sebutkan langsung. Ya, sebutkan langsung saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Roh jahat itu memiliki kuasa yang besar saudaraku. Tapi jangan takut, karena kita memiliki Allah yang lebih besar dari semua, bahkan tak bisa dibandingkan. Tapi jangan karena Allahku besar melampaui semua, jangan anggap enteng kekuatan roh jahat. Banyak orang tergoda hancur juga kok. 3 yang menjadi musuh kita saudaraku. Lawan kita, lawan abadi. 3. Yang pertama, apa saudaraku ya? Keinginan daging kita. Misalnya seorang istri kesel banget lihat sikap suaminya. Dia udah melayani suami dengan baik, udah menjadi istri yang baik gitulah. Dagingnya mulai bersuara, ngelihat suami yang KJ, kagak jelas. Kamu tahu kan bagaimana saya sudah belajar istri yang baik. Tapi kamu ini, daging kita bersuara, lanjutkan terus. Ya, udah pantas kok begitu, kau udah disinggung, kamu disakiti. Ya, itu daging kita, mulai meninggikan diri, mulai memuji-muji diri. Itu daging kita itu. Wah, masuklah roh jahatnya, dibisik-bisikin. Sikat. Itu roh jahat tuh bisikin.
tunjukkan bahwa kau memang lebih jago. Tunjukkan pengabdianmu. Katanya. Masuk yang ketiga apa? Keindahan dunia. Apa itu? Lihat. Ganteng juga tuh cowok yang sana. Nih. Sama. Suami juga gitu. Ngeliat istri gitu. Gue kesal misalnya. Daging kita tuh mulai itu. Suara-suara dari setan juga. Roh jahat bisa membisikkan di hati. Bukan apa. Membisikkan lah saudara. Saya susah untuk menjelaskannya. Tapi saudara pasti tahu maksud saya. Lalu lihat kiri kanan lagi. Wih cakep amat, cantik amat, banyak godaan. 3. Tapi walaupun 3. Kalau kita serius tunduk kepada Allah. Kita mau sungguh-sungguh belajar tunduk sama Allah saudaraku. Jangankan 3. 150 pun kalah mereka semua. Karena Allah kita lebih besar. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Iya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi sekali lagi jangan anggap enteng, ya. Jangan anggap enteng kuasa kegelapan. Ya, betul nggak sebanding dengan Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 7 coba, kita tampilkan coba. Yakobus pasal 4 ayat 7. Ya, Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7, ya, mari kita baca. 1, 2, ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Jadi bagaimana kita mengalahkan iblis? Sama-sama. Bagaimana kita mengalahkan iblis? Tunduk kepada Allah. Jangan kita sok-sokan, iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Tapi hidup saudara nggak tunduk, dipermalukan kita. Tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis, maka dia akan lari. Catat, lari. Artinya apa? Balik lagi nanti. Jadi jangan pernah berpikir dia langsung KO. Dia nggak KO, dia lari karena tahu kalah dia kuasanya. Tapi dia nanti datang lagi. Ingat waktu mencobai Tuhan Yesus? Dia gagal kan mencobai Tuhan Yesus kan? Betul nggak? Lalu dia pergi, dia mundur, lalu mencari kesempatan yang baik lagi untuk bisa mau mengalahkan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita perhatikan ayat demi ayat dari Markus pasalnya yang kelima tadi. Ya. Pengantar tadi saya sampaikan agar kita jangan salah paham bahwa roh jahat itu ada. Dan Markus memberi kita pelajaran tentang itu saudaraku. Nah dari ayat 1 sampai ayat 5 kita lihat di situ yang pertama adalah bahwa ada seorang yang dirasuk roh jahat. Kita perhatikan ya lebih tepatnya ayatnya yang kedua sampai 5. Di sini kita melihat ada orang yang dirasuk. Dirasuk oleh roh jahat. Lalu kita lihat kondisinya. Kita perhatikan saudaraku. Dirasuk. Dirasuk artinya dikuasai. Ya, sampai dia nggak punya lagi bisa mengontrol dirinya. Ada yang mengendalikan dia saudaraku. Itu namanya dirasuk. Nah apa yang terjadi dari ayat 2 sampai 5 kalau kita memperhatikan saudaraku. Ya, seorang yang dirasuk oleh setan. Pada saat itu dipahami adalah orang najis. Ya, dirasuk setan itu dipahami sebagai orang yang najis. Kalau orang Yahudi saudaraku, itu nggak boleh menyentuh mayat, itu najis. Bahkan kalau orang meninggal, dia nggak boleh lewat situ, dia mesti mutar. Itu konsep mereka, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, dikatakan di situ orang yang kerasukan setan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan dia ini liar sekali, dia telanjang, tidak terawat, tinggal kulit, penuh luka, memar, robek, koreng. Kenapa? Udah gak terawat dia. Dipasung dengan rantai dilepaskan. Dibelenggu apapun dilepaskan. Gak ada yang sanggup lagi untuk merawat dia. Akhirnya teman sekampungnya mengusir dia dari kampung mereka. 1 bahaya, 2 dianggap najis. Sehingga akhirnya kalau saudara baca tadi, jadi orang itu ada di pekuburan. Jadi liar-liar lari sana lari sini tapi di pekuburan. Ternyata dari dulu ya konsep orang kalau kuburan itu ada setannya. Kenapa lah di pekuburan coba? Ini catatan Alkitab kita orang itu liar diusir dia. Ke pekuburan dia pergi di bukit-bukit saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kalau kita membaca ayat yang kelima kita perhatikan kondisinya. Dari apa yang saya katakan tadi kita coba lihat ayat yang kelima sama-sama kita baca ya. 1, 2 ya. Siang malam
ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Dia pukuli dengan batu, maka tadi saya katakan banyak juga luka-luka sudah. Dia pukulin saudaraku dirinya. Jadi sangat menyedihkan ini. Sangat menyedihkan kondisi orang yang dirasuk oleh setan ini saudaraku. Dan kalau mau jujur kita memperhatikan teks ini. Sesungguhnya roh jahat itu mau membunuh sebenarnya. Mau membunuh orang yang dirasuk ini. Dengan dia memukul-mukul sebenarnya itu mau membunuh orang itu. Nanti akan kita lihat saudaraku bahwa memang setan itu memang pembunuh. Dia mau membunuh manusia. Dia mau merusak, menghancurkan manusia. Gambar dan rupa Allah itu saudaraku. Karena memang itulah agenda dari setan. Atau iblis atau roh jahat ini saudaraku ini kasih Tuhan. Dia sepi, kotor. Boleh kita bilang gila lah. Karena dikendalikan hidupnya. Dia hanya bisa berteriak-teriak, memukuli dirinya dan sebagainya saudara. Sekali lagi, itulah tujuan iblis. Najis, dianggap gak layak, diusir, ditolak, diterima, kumel, kotor, bau. Semualah sampai diusir oleh teman sekampungnya. Itulah kondisi. Sesungguhnya kalau kita coba rohanikan saudaraku. Sesungguhnya seperti itulah kondisi kita. Sebelum kita mengenal Tuhan. Kita najis, tak layak, kotor, gak punya tujuan untuk kebenaran Tuhan. Gilalah dalam pandangan secara spiritual saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, tetapi Bapak Ibu ada jalan keluarnya. Kita melihat solusinya. Kalau kita membaca dari ayat yang ke-6 sampai 13, kita melihat solusinya. Kita melihat jalan keluarnya diberitakan di situ. Jalan keluarnya adalah Tuhan Yesus sang juru selamat kita itu. Ketika Yesus dari seberang, nanti kalau kita baca pasal 5, sebelum pasal 5, pasal 4, Yesus sebenarnya mengajak murid-muridnya, ayolah kita pergi ke seberang. Ketika sampai di seberang saudaraku, turunlah Yesus ke seberang ke daerah Dekapolis. Di situ ada kota Gerasa, ada kota Gadara saudaraku yang terkasih. Ketika Yesus turun, ayatnya yang ke-6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, tuh perhatikan. Ketika siapa ia di sini? Bukan orang yang kerasukan setan itu, tapi roh itu yang menguasai itu. Dia lihat Yesus, dia langsung berlari dan langsung menyembah kepada Yesus. Ingat, kata menyembah di situ, dia bukan sedang menyembah Yesus memberikan hidupnya, hatinya. Karena sampai kapanpun roh jahat gak ada lagi menyembah kepada Tuhan. Udah selesai dia. Tapi apa arti menyembah? Dan digunakan juga dalam bahasa Yunaninya itu proskuneo. Sama yang kita gunakan. Kita sebagai anak Tuhan menyembah dia. Memakai kata proskuneo juga. Tapi proskuneo yang dimaksud di situ ketundukan. Bukan ketundukan hati menyembah. Tapi apa? Sebuah pengakuan otoritas Yesus yang jauh lebih tinggi. Begitu dia lihat Yesus langsung tunduk dia. Dia gak berdaya. Coba bayangin. Betapa powerfulnya ya Tuhan kita itu ya. Tapi banyak anak Tuhan. Untuk tunduk selevel otoritas saja. Kayaknya kita biasa aja sama Tuhan. Tuhan Yesus ya. Biasa aja. Tiba-tiba Bapak Presiden datang dari situ saudaraku ya. Atau dari sini masuk. Halo katanya. Saya yakin semua akan berubah. Rapikan. Diri. Kenapa? Hadirnya dia tuh. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia punya otoritas. Yang kita akui dia lebih tinggi dari kita sampai kita berdiri gitu. Harusnya perlakuan sama Tuhan melampaui itu. Bukan sekedar tunduk otoritas. Tapi hati kita tunduk menyembah kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Dia menyembah di hadapannya suatu pengakuan akan otoritas. Kedudukan yang tidak sebanding saudaraku. Ketika dia tunduk, saudara, ketika dia menyembah dikatakan roh jahat itu menunjukkan tanda ketidakberdayaan roh jahat itu. Gak berdaya dia di hadapan Tuhan. Gak berdaya saudaraku. Sehingga dia berkata, apa urusanmu dengan aku? Dia takut sebenarnya. Kalau dia mencoba, apa urusanmu? Kan belum tiba waktunya. Untuk membinasakan, untuk waktunya roh jahat itu dibinasakan selesai. Powernya stop. Belum waktunya. Apa urusanmu dengan aku? Dikatakan di situ apa saudaraku ya? Yesus anak Allah yang maha tinggi. Lalu dia bilang, demi Allah jangan siksa aku. Belum waktunya. Belum waktunya. Nah saudara-saudaraku, ini sedikit menggelitik ya. Ketika roh jahat bilang, apa urusanmu dengan aku? Yesus anak Allah yang maha tinggi. Pengetahuan roh jahat itu
tentang identitas Yesus. Siapa Yesus? Lebih tinggi daripada murid-murid saat itu. Roh jahat dia bilang bahwa Yesus ini adalah anak Allah yang maha tinggi. Kalau kita belajar apa artinya anak Allah yang maha tinggi, ini menunjukkan kepada keilahiannya. Roh jahat itu tahu ini bukan hanya manusia tapi ini juga Allah. Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Ini anak Allah yang maha tinggi, tahu. Jadi kalau saudara nggak mengakui Yesus itu anak Allah maha tinggi, yaitu Allah itu sendiri, ternyata lebih tinggi pengetahuan. Bayangin itu. Murid-murid di saat itu kalah pengetahuannya tentang identitas Tuhan. Tapi saat itu ya, kalau kita belajar murid-murid, akhirnya murid-murid menjadi orang hebat kan. Coba baca sampai kisah Rasul. Bagaimana Tuhan memakai para Rasul itu. Menjungkir balikkan dunia ini. Membawa nama Yesus. Sehingga sampai hari ini pun kita memuliakan Tuhan, saudaraku. Kita memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan berkata kepada dia, siapa namamu? Legion. Ini menunjukkan apa? Bahwa banyak. Legion itu menunjukkan satu pasukan. Kalau di pasukan Roma ada satu kelompok, satu apalah bahasanya ya. Apa namanya itu ya biasanya? Pasukan lah ya. Satu pasukan itu jumlahnya 6.000 itu maksudnya legion. Karena dikatakan kami banyak. Coba bisa bayangkan betapa menderitanya orang yang dirasuk ini. 6.000-an loh. Aduh, kayak apa itu dia? Terkuasainya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, akhirnya dia bilang gini, izinkan kami supaya tidak diusir kemana-mana. Supaya tidak, ya karena memang belum waktunya ya. Dia minta izin, di situ ada babi-babi, dia minta izin agar dia masuk situ. Lalu Tuhan Yesus mengizinkan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya kenapa ya Yesus mengizinkan roh jahat itu masuk ke dalam kawanan babi itu saudaraku? Jujur agak sulit menjawabnya, jujur aja. Saya pun agak sulit menjawabnya. Kenapa Yesus sampai izinkan? Itu kan menciptakan kerugian juga. Kita tahu kisahnya, 2000 babi mati. Kalau dikilokan 1 kilo berapa sekarang? Berapa sekarang 1 kilo babi saudara? Berapa? 40, 80. 1 kilo, 1 ekor babi berapa kilo kira lebih yang jatuh itu ya? 1 kilo yang 1 ekor babi yang siap jual itu berapa kilo itu rata-rata biasanya? Ada nggak pedagangnya ini? Ada 40 kilo. Kecil itu 40 kilo kecil ya. Maklum nggak pengalaman nimbang. Coba kalau dibuat secara ekonomi 2.000 ekor babi. Berapa duit itu ya? Kenapa ya Tuhan izinkan? Sekali lagi ya jujur saya pun tidak bisa memastikan bahwa jawaban yang akan saya sampaikan ini itu udah pasti 100% benar. Iya. Sulit juga saudaraku. Ada yang mengatakan begini. Iya Tuhan sengaja izinkan situ karena babi-babi itu najis. Najis konteks itu saudaraku ya. Mereka bilang najis. Sebenarnya kalau kita buka bahasa Inggrisnya. Kata najis itu unclean. Tahu apa arti unclean? Kalau clean artinya bersih. Unclean tidak bersih. Jorok itu sebenarnya. Di padang gurun orang Yahudi dilarang makan babi. Bayanginlah di padang gurun. Air pun susah, lalu makan lemak-lemak terus gimana itu? Makanya Tuhan bilang biar lemak-lemaknya untuk Allah, makan dagingnya aja. Tapi sayangnya yang enaknya bagaimana? Lemaknya itu enak. Iya jadi itu najis. Jadi ingat ya kalau kita hari ini bicara najis, itu nggak ada hubungannya bukan dalam pemaknaan meaningnya, bukan religi. Jadi kalau najis kita makan, lalu hubungan kita terganggu sama Tuhan. Bukan, itu bicara soal kotor atau bersih, itu aja. Tapi saat itu mereka kaitkan dengan hubungan kepada Tuhan gitu. Najis kamu gak layak menghadap Tuhan. Nah, ada hubungannya sama Tuhan. Nah, saudaraku kenapa sampai Tuhan izinkan itu? Ada yang bilang najis, haram babi-babi itu. Jadi pun kalau mati, ya memanglah gak apa-apa. Loh, gak boleh gitu dong. Orang Yahudi yang gak makan babi, yang lain kan makan. Emang percaya Tuhan Yesus harus orang Yahudi saja? Kan enggak. Nah jadi sekali lagi saudaraku ya. Tidak mudah untuk menjawab kenapa sampai Tuhan izinkan ya roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi sampai babi itu pun mati saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi paling tidak bisa sedikit menjadi jawaban bagi kita adalah bahwa Yesus menyadari bahwa waktu kemenangan akhir bagi setan belum tiba. Belum waktunya untuk
hukum iblis ini sampai mereka tidak boleh bekerja lagi. Dipenjarakan, gak boleh menggoda manusia lagi. Belum waktunya saudaraku. Makanya sampai saat ini dia masih menggoda. Padahal kalau kita baca di Alkitab, berapa kali dia mengalahkan setan, roh-roh jahat itu, berapa kali saudaraku. Kalau kita membaca Alkitab kita, Yesus mengalahkan kuasa setan saat itu hendak menunjukkan kemenangan definitif Yesus. Satu kemenangan yang pasti, gak bisa diganggu gugat saudaraku, bahwa setan itu gak berdaya sama Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, roh-roh jahat itu tidak bisa lagi bekerja, dia bisa kerja ke orang yang lain lagi. Nah itu sebabnya Tuhan izinkan. Tapi poin yang perlu kita pahami adalah babi-babi itu mati bukan karena Yesus kan. Roh-roh jahat itu menyebabkan kematian babi-babi. Betul nggak kira-kira saudaraku? Nah ini poinnya kita tangkap. Ya ini poinnya kita tangkap. Sebenarnya misalnya Yesus mengusir dia. Apakah roh jahat ini waktu diusir. Apakah dia nggak bebas untuk milih memasuk ke kemana-mana? Tapi Yesus izinkan supaya roh jahat itu nggak masuk lagi kepada orang-orang Dekapolis. Akhirnya itu bayangin kalau ribuan. Satu-satu orang aja masuk 6.000 kena. Paling tidak itulah jawaban yang paling dekat. Jadi Tuhan izinkan dia masuk ke babi-babi itu. Nanti dia bisa masuk ke tempat mana lagi saudara yang dikasih Tuhan. Poinnya di situ bahwa Allah lebih peduli kepada manusia daripada iya Bapak Ibu, gak ada jawaban lain apa yang saya coba baca, pelajari. Gak ada jawaban lain saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ketika kita berhadapan dengan kuasa setan, saudaraku gak perlu gentar, yang penting kita belajar tunduk kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah orang itu saudaraku telah diselamatkan, orang itu telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu. Nah kita perhatikan ayat 14 sampai 17. Apa respon orang banyak atas mujizat yang terjadi itu? Atas pelepasan daripada orang yang dirasuk roh jahat itu. Apa yang terjadi? Kita lihat ayat 14-nya. Mari kita perhatikan ayat 14 ya. Ketika pengusiran itu terjadi selesai, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu. Kemana dikatakan di situ? Di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Heboh. Terjadilah kerumunan yang banyak saudaraku. Lalu mereka datang kepada Yesus ayat 15 dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Dan mereka menjadi takut, mereka menjadi gentar, maka takutlah mereka ayat 15 itu. Ketika mereka sampai di sana berbondong-bondong, mereka melihat, kagum mereka. Wih, ini kan orang yang kita usir itu. Ini kan orang yang najis itu. Orang yang kita tolak itu. Loh, sudah duduk baik, sudah berpakaian baik, sudah rapi, sudah bisa diajak ngomong, sudah normal, sudah waras, sudah sehat dia. Mereka kagum saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi sayang 1000 kali sayang. Mereka hanya takut melihat kuasa Yesus. Tetapi mereka tidak menyukai kehadiran Yesus. Mereka kagum sama kuasa Tuhan. Tapi mereka tidak suka sama Yesus. Saya ulangin. Mereka kagum melihat perbuatan tangan Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak menyukai kehadiran Yesus. Akhirnya mereka mendesak ayat 17. Mereka mendesak agar Yesus meninggalkan mereka. Kenapa bisa begitu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan? Kemungkinan itu karena pertimbangan ekonomi tadi. Kalau Yesus ada di sini memang betul. Orang itu sudah dilepaskan. Dia sudah sehat memang betul. Tapi lihatlah 2000 ekor babi kita meninggal, mati. Kalau kita biarkan Yesus di sini, jangan-jangan babi-babi kita yang lain bisa mati juga. Atau ternak-ternak kita, atau harta kita yang lain bisa habis juga. Ternyata mereka lebih takut kehabisan ternak babi mereka saudaraku. Daripada kecintaan mereka. Bukan kecintaannya karena mereka belum cinta. Daripada melihat kuasa Yesus sehingga Yesus bisa tinggal di antara mereka. Dan memberitakan Injil kepada mereka saudaraku. Mereka lebih sayang kehilangan babi daripada menerima penyelamat mereka. Awas jangan sampai kita begitu sebagai anak Tuhan. Kita lebih sayang kepada dosa-dosa kita. Kita lebih sayang kepada kedagingan kita daripada Yesus. Jangan sampai saudaraku, kita harus berani berdiri tegak untuk menghidupi kebenaran saudara. Apalagi ketika kita dalam persoalan, ini tantangan berat.
Kadang-kadang kita ya senggol-senggol dikit yang salah nggak apa-apa lah. Asal dapat ketika dalam persoalan berat. Itu mengerikan. Saya berharap jemaat kita beranilah dapat nggak banyak. Asal itu kehendak Tuhan. Daripada kita dapat banyak tapi kita tipu sana sini. Spanyol separuh nyolong. Setuju ya? Itulah harapan sebagai seorang gembala jemaat. Jangan sampai saudaraku. Bertarunglah Tuhan. Aku tak mampu, bagaimana caranya aku bisa menghindari melewati ini. Jangan tanya tipsnya bagaimana Pak. Gumulkan sendiri. Karena saudara sudah tahu kok kebenaran itu. Tapi datang tunduk sama Tuhan. Tuhan kuatkan aku. Berikan aku hikmat-Mu. Apa yang harus kulakukan. Enggak ada tips di situ. Tipsnya cuma satu. Kalaupun pakai tips. Tunduklah kepada Allah. Tunduklah menyerah sama Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin saudara. Mau saya bilang apa? Jangan terima. Enggak usah saya bilang gitu pun saudara udah tahu kan. Jangan ambil. Mau sekencang apapun saya ngomong, jangan ambil. Saudara udah tahu kok. Tapi inilah yang saya katakan tadi. Ada 3. Daging, roh jahat. Yang ketiga, keindahan dunia ini. Ini selalu musuh bebuyutan. Selama kita masih hidup, yang 3 ini kencang suaranya. Kencang suaranya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sayang sekali mereka buta tidak bisa melihat belas kasihan Tuhan. Sayang sekali. Jangan sampai kita pun seperti itu saudaraku. Jangan sampai kita lebih menyukai dosa-dosa kita. Kita lebih menyukai kenajisan kita. Kenikmatan dosa yang kita nikmati daripada menerima Yesus juru selamat kita saudaraku. Akhirnya Yesus membiarkan dirinya diusir. Bayangin ada orang buat baik diusir. Tuhan Yesus lah itu. Jadi kalau satu kali saudara buat baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, saudara tulus melakukan kebaikan itu. Loh malah saudara disalahpahami, malah saudara nggak dianggap, nggak apa-apa ya. Nggak, berat ya. Berat ya. Kita harus melakukan kenapa? Karena Yesus sudah melakukan lebih dahulu sebagai contoh bagi kita. Makanya Tuhan bilang, anakku, karena engkau mengikut aku, nanti dunia membenci engkau. Dunia itu membenci aku. Karena dunia membenci aku, maka engkau pun akan dibenci dunia karena engkau mengikut aku. Sudah tahu kan ayat itu kan? Dunia membenci kita. Kenapa dunia membenci saudara? Karena dunia membenci Yesus. Apa hubungannya dengan saya? Hubungannya engkau percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamatmu. Itulah resikonya mengikut Tuhan Yesus. Tapi resiko itu ketika kita lakukan saudaraku. Sesungguhnya itulah kebahagiaan itu. Agak berat. Emang untuk ngomong amin seperti itu berat. Saya ngerti lah. Ketika saya berkata tadi saudaraku. Saudara taat sama Tuhan. Tuhan akan berkati engkau. Kehidupanmu tahun depan diubahkan. Tuhan angkat engkau. Berlimpah Tuhan berikan kepadamu. Amin saudaraku. Nah itu lebih kencang kalau gitu. Lucu ya. Kita manusia ini lucu ya. Lucu loh. Ya amin lah untuk itu. Tapi Alkitab juga mengajarkan satu bidang lain lagi. Berbahagialah engkau ketika engkau jatuh dalam pencobaan. Itu kan bukan kata saya. Itu kan bukan Judika 1 ayat 2. Kalau Judika 1 ayat 2 nggak usah dengar. Karena itu perkataan manusia. Saya kan manusia. Tapi yang saya katakan itu adalah Yakobus 1 ayatnya yang kedua. Coba tampilin kalau nggak percaya. Coba Yakobus 1 ayatnya yang kedua. Coba. Yakobus 1 ayatnya yang kedua. Coba kita baca sama-sama yuk. 1, 2, ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai. Amin enggak? Kecil kan? Gimana ini kawan-kawanku, hamba-hamba Tuhan yang di depan ini. Gimana jemaat kita ini? Kayaknya mesti makin kencang nih doanya ini. Ada sekarang yang sedang dalam pencobaan. Saudara melakukan hal yang baik, hal yang benar. Saudara disalahpahami. Saudara malah ditusuk dari belakang. Saudara tolongin seseorang. Orang itu bukan hanya sekedar tidak berterima kasih, malah dia mempersalahkan saudara. Lalu datanglah ayat Alkitab kayak tadi. Anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Amin.
Aduh sekali lagi ya, itu bukan Judika 1 ayat 2 ya Pak Dodo ya. Itu Yakobus 1 ayat 2. Kalau tadi Judika 1 ayat 2, gak usah dengar perkataanku. Karena aku pun manusia. Apa yang dikatakan oleh si Judika ini, gak usah dengar saudaraku. Tapi yang saya katakan ini adalah firman Tuhan, makanya dengarkanlah sama-sama. Saya pun mendengarkan apa yang kukatakan ini. Saudara pun mendengarkan apa yang kukatakan ini. Karena apa? Karena yang kukatakan adalah firman Tuhan. Jadi Yesus membiarkan mereka mengusir dirinya padahal ia telah berbuat baik kepada kota Dekapolis itu. Karena Yesus datang tujuannya nggak ada yang lain untuk menyelamatkan mereka. Yesus menyeberang saudaraku ke daerah Dekapolis itu naik perahu sampai dia di sana tujuannya cuma satu. Mau menyelamatkan kota ini. Lalu Tuhan mulai menyelamatkan mereka. Ya. Tuhan mulai menyelamatkan kota ini saudaraku. Dengan melepaskan ada seorang yang dirasuk setan atau roh jahat ini. Ketika Tuhan menunjukkan kuasanya, kebaikannya, malah ia ditolak saudara. Makanya Tuhan pernah bilang, kalau pergilah memberitakan Injil. Ketika mereka mau nolak, kebaskanlah debu pada kakimu. Artinya apa? Jangan marah. Karena apa? Karena tugas kita hanyalah memberitakan. Sebagai hamba Tuhan saya tidak berhak. Pak Daniel, Mas Didi, siapapun kita yang hadir di sini, pembicara-pembicara, atau semua kita tidak berhak untuk mengatakan, kau masuk neraka, kau masuk surga. Kalau kulihat hidupmu, kamu tuh gak layak masuk surga. Kalau kulihat hidupmu, kamu ke neraka. Gak ada hak kita, siapa kita? Tapi yang diajarkan Tuhan adalah, sekali lagi, saya ulang ya, kita gak ada hak untuk mengatakan siapa yang diselamatkan, siapa yang binasa, gak ada. Gak ada. Siapa kita? Tapi Alkitab mengajarkan, ayo kita beritahu apa kata Alkitab agar manusia diselamatkan. Itu tugas kita. Alkitab bilang supaya diselamatkan sederhana. Saudara tahu? Saudara yakin gak masuk surga? Ya, kenapa ragu? Ini tambah bahaya lagi nih. Saudara tahu apa kata Alkitab supaya kita masuk surga? Simple. Misalnya Yohanes 3 ayat 16. Sama-sama yuk 1-2 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya. Melainkan memperoleh. Nah dari ayat ini supaya kita memperoleh hidup kekal. Apa caranya? Percaya. Titik percaya. Gak usah dibuat jelimet-jelimet saudaraku. Kalau kau percaya padaku kata Tuhan. Engkau memperoleh hidup kekal. Saya tanya, saudara percaya Tuhan Yesus? Dia mati untukmu. Dia menggantikan dirimu menembus dosa. Engkau diselamatkan. Selanjutnya kita kerjakan keselamatan kita ini. Kita tunjukkan percaya kita ini percaya yang benar. Jadi kita diselamatkan bukan karena buah ya. Oh yang penting kan buah. Saya kurang setuju itu. Lagi ya, saya kurang setuju. Ya yang paling penting kan buah. Loh, bagaimana buah keluar kalau percaya kita nggak jelas? Jadi jangan pernah kita berpikir kita diselamatkan karena buah. Kalau kita diselamatkan karena buah, saya minta tolong sama saudara. Buah kayak apa yang bisa memastikan saudara selamat? Kau mesti punya buah. Mesti berbuah-buah biar diselamatkan. Buah kayak apa yang bisa menyelamatkanmu? Ada? 1000 buah. Kualitas buah kayak apa? Manis, asam. Enggak. Enggak ada ayatnya itu saudaraku yang kasih Tuhan. Enggak ada. Kita diselamatkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, buahnya kelihatan. Mungkin nanti ketika kita menjalani hari-hari kita percaya Tuhan aku percaya Engkaulah Tuhanku. Lalu kita menjalani percaya kita mengerjakan keselamatan kita. Mungkin buah kita belum manis-manis amat. Saudara diselamatkan. Kecuali saudara meninggalkan. Tuhan Yesus aku tidak percaya kepadamu Tuhan. Baru kau binasa lah. Karena meninggalkan Tuhan. Saya mesti turun lagi nih. Biar saudara pasti keselamatan saudara. Kalau saudara nggak pasti bagaimana kita mengiring Tuhan ini? Bisa lebih kencang gak nih? Jangan karena saya engkol-engkol saudara aminnya kencang. Biar saudara lihatlah dirimu. Coba nanti malamnya. Ini. Nanti malam sebelum tidur. Ya. Ini. Coba baca ulang-ulang. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 5 ayat 24. Dan ketik aja di HP Injil Yohanes saja. Nggak usah mulut-mulut dulu ya. Nggak usah banyak-banyak. Yohanes saja ketik.
percaya. Cari di situ kata percaya. Nanti saudara akan menemukan supaya kita memperoleh hidup kekal. Percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu coba renungkan. Baca terus. Terus baca. Nanti saudara akan mengalami sendiri. Iya ya, kenapa aku buat repot-repot sih? Wah, gimana aku mau diselamatkan? Aku kan belum menghasilkan buah. Aku mau masuk surga enggak ya? Buahku kayaknya belum jelas. Buah jelas kayak apa saudaraku? Hari ini saudara datang ke rumah Tuhan ini. Bagi saya ini sebuah buah. Iya. Nah tinggal kualitas buahnya itu terus kita tingkatkan. Dengan apa? Belajar tunduk terus sama Tuhan. Ini brother kita. Dia bisa pilih tadi gak datang kemari saudara. Kira-kira bisa kemana nanti ya? Habis ini mau kemana? Bisa pilih main bola. Dia hobi bola ya. Dia bisa pilih main bola. Tapi dia pilih datang kemari loh. Dia duduk dengan tenang. Dia bisa pilih loh main bola. Posisi mana? Dia kaget tuh. Belum pernah aku ditanya pendeta posisi di mana. Bukankah itu sebuah buah? Bukankah dia datang karena percaya Tuhan Yesus? Bukankah saudara datang hari ini di gereja ini karena saudara percaya Tuhan Yesus? Bagi saya itu sebuah buah. Kedepannya lagi datang kemari lebih hati yang terbuka lagi Tuhan. Kuserahkan. Kalau saudara nggak percaya Tuhan Yesus, saudara tidak datang sini. Clear? Clear keselamatanmu? Nah baca lagi renungkan Roh Kudus tolong saya. Saya yakin saudara akan, yes, saudara akan bersuka cita. Tapi jangan salah paham ya. Oh berarti nggak penting buah enggak. Kalau kita benar-benar percaya Tuhan, itu akan menghasilkan buah. Jadi kita harus membuat keseimbangan atau ketegangan ini. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah ini bagian-bagian akhir lah ini. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian Yesus meninggalkan tempat itu. Ayatnya yang ke-18 coba kita perhatikan. Ayat 18 dari Markus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-18. Ayo kita lihat ya bagian akhir. Yesus sekarang sudah diusir sama mereka. Mereka desak supaya Yesus pergi. Respon Tuhan seperti ini. 1, 2 ya. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, oke, berarti Yesus sekarang udah siap-siap mau pergi, mau meninggalkan kota Dekapolis. Ketika dia mau naik lagi ke perahu, datanglah orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta. Dia bilang permintaannya begini, perkenankanlah aku supaya menyertai engkau. Aku mau mengikut engkau. Wajar dong, kenapa dia tahu, aduh, di kampung ini orang melihat saya najis, mereka menolak saya. Wajarlah kalau dia minta untuk pergi bersama Tuhan Yesus. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Nah ayat 19. Ayat 19. 1, 2 ya. Yesus tidak memperkenankannya tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Tuhan kasih dah satu perintah, kamu jangan ikut aku. Kamu tahu enggak, aku datang ke Dekapolis ini karena aku mau menyelamatkan orang-orang di sini. Tapi mereka tidak menerima aku. Engkau yang melanjutkan estafetnya. Kau beritakanlah Injil. Tapi ingat, pertama-tama Tuhan Yesus katakan, pergi beritakan Injil. Pertama-tama dimulai dari mana di situ? Pulanglah ke rumahmu. Baru yang kedua ke kampung-kampung. Ayat yang tadi, orang-orang sekampung. Jadi paslah sesuai dengan tema kita. Mutu kita. Mulailah dari rumah. Dia bilang gini, saudaraku, brother, engkau telah mengalami kuasaku. Kata Tuhan, engkau telah waras, engkau telah dilepaskan. Orang bilang kau najis. Kau sudah tidak najis menurut konsep mereka. Tapi di mataku kau tidak pernah najis. Karena aku mengasihi engkau. Apa yang kau alami ini? Pulanglah. Beritahulah ke rumahmu. Istrimu. Kalau dia seorang pria yang sudah menikah, bagikan kepada istrimu. Kepada anak-anakmu. Saya sedikit coba Pak Aman bisa kasih musik dari A minor dan lain sebagainya. Menjadi latar. Saya mau coba dramatisir sedikit saudaraku ya. Perhatikan saudara. Ketika orang tadi sudah dibebaskan oleh Tuhan.
Lalu dia mau ikut Tuhan, pergi gak diizinkan. Dia bilang, pergilah, pulanglah ke rumahmu. Ceritakan apa yang telah aku perbuat kepadamu. Ceritakan belas kasihku kepadamu. Maka pulanglah dia. Ketika ia pulang, saudaraku, ada perasaannya, paling tidak ada dua campur baur. Yang pertama takut, yang kedua sukacita. Kenapa dia takut? Berpikir begini, kalau aku pulang nanti, istriku menerima aku kah? Anak-anakku terima aku kah? Malukah mereka menerima aku? Aku sudah diusir orang selama ini. Mungkin mereka malu. Malukah mereka? Tapi satu sisi dia sukacita karena dia mengalami satu kebahagiaan. Lalu dia berjalan pulang ke rumah. Dia berjalan pulang ke rumah. Dia berjalan pulang ke rumah dengan perasaan dua yang bercampur baur itu. Semakin dekat rumahnya, makin kencang detakan jantungnya. Oh Tuhan. Mungkin tinggal hanya 30 meter barangkali dari halaman rumah. Mungkin ada anaknya dua. Saya dramatisir saja dua anaknya. Masih kecil barangkali. Lagi bermain-main saudaraku di area pekarangan. Mereka loncat sana, loncat sini. Sang kakak mungkin berbalik. Ketika dia berbalik dilihat seorang pria mendekati mereka ke arah rumah mereka. Dia lihat dia kayak bapakku. Tapi bapakku gak begini. Bapakku tuh kumel, kotor, bau. Dianggap najis, luka-luka, gak rapi begini. Siapa ini? Tapi dia lihat, itu wajah bapakku. Tapi dia ragu. Lalu dia colek adiknya. Dek, coba lihat dek. Loh, kak itu bapak kita. Serius kau dek? Iya kan, betul. Tapi bukan gitu bapak kita ya. Bapak kita kan gak begini. Lalu makin dekat jaraknya. Mereka saling menatap, saling menatap, saling menatap. Mulailah air mata bertumpuk di dalam mata mereka. Iya ini bapakku. Apa yang terjadi saudaraku? Sang anak akhirnya berteriak memanggil, Bapak! Mungkin mereka berlari slow motion kayak di TV-TV saudaraku. Bapak! Sang ayah pun dari sini, anakku! Lalu mereka berpelukan, bahagia sekali dia. Ternyata anaknya menerima dia. Bahagia sekali dia, mereka berpelukan. Sang ibu begitu mendengar, dia kenal ini kan teriakan anakku. Keluar dari rumah saudaraku. Begitu keluar dari rumah dia lihat. Hah suamiku. Kenapa jadi rapi begitu? Ternyata sang istri pun air matanya mengalir. Lalu dia sama-sama menghampiri berlari. Slow motion juga mungkin. Papa. Mereka berempat berpelukan. Mereka menangis. Ketika mereka menangis. Pak kok bisa begini pak? Kamu kok beda sekali pak? Lalu dia bilang, istriku, anakku, yuk kita masuk ke rumah kita dulu. Masuklah mereka ke dalam rumah. Masuk mereka ke dalam rumah. Mereka duduk saudara. Lalu sang istri ambil mungkin segelas air. Lalu dia minum. Lalu dia menarik napas panjang. Air mata mengalir terus. Karena apa? Dia terus mengingat kebaikan Tuhan. Dia mengingat kasih karunia Tuhan. Dia mengingat apa yang telah Tuhan perbuat baginya. Lalu sang istri tepuk-tepuk pundak sang suami. Iya pak, tenang pak, tenang pak. Ya udah pak, jangan dipaksakan untuk ngomong dulu pak. Sabar aja pak ya, nangis aja. Akhirnya karena sang suami gak bisa menahan kebaikan Tuhan yang telah mengubahkan dia. Karena dia ingat siapa dia. Aku si najis, aku yang ditolak, aku si kotor. Ada. Dia berubah karena itu. Dia mengingat kebaikan Tuhan. Dia makin gak sanggup saudaraku. Air matanya mengalir terus. Akhirnya setelah menarik napas beberapa kali. Tenanglah hati sang ayah tersebut. Dia bisa mengendalikan satu emosi sukacita dalam hatinya. Lalu dia bilang gini, Ma, anak-anakku, kalian heran ya melihat papa seperti ini? Iya, tahu gak? Ada satu sosok pribadi yang telah membuat papa kayak begini. Yesus namanya. Dan dia yang menyuruh papa untuk pulang. Untuk memberitahukan kepada kalian. Makanya seperti gereja kita, mulailah dari rumah. Orang itu diubah. Lalu Tuhan minta,
Tunjukkan perubahanmu mulai dari rumahmu. Saudara diubahkan Tuhan? Tunjukkan perubahanmu kepada pasanganmu. Katakan, ada satu sosok pribadi yang telah mengubahkan aku. Nyatakan kepada anak-anakmu, engkau anak-anak tunjukkan kepada orang tuamu bahwa ada satu pribadi Yesus telah mengubahkanmu. Ceritakan, gak usah dibumbu-bumbuin. Ceritakan apa adanya bahwa engkau diubah oleh Tuhan. Itulah Injil, itulah kabar baik itu. Alangkah indahnya. Ini seperti anak-anak kami pulang ke rumah. Orang tua di sini semua nih ya. Ya, pulang ke rumah. Tunjukkan berbeda. Sampai orang tua kagum. Nak, mama tahu banget loh. Biasanya kalian sampai rumah, kalian mengerjakan A, B, C, D. Yang mama stres sebenarnya. Kalian mengerjakan hal-hal yang gak berguna sampai rumah selalu. Tapi hari ini kalian berbeda. Kalian buka TV, yang kalian buka YouTube, dengar khotbah lagu rohani. Nggak pernah mama lihat kalian buka YouTube lagu rohani, kita dengarkan bersama-sama. Hari ini kok bisa? Beritahu, Ma, tadi waktu ibadah, saya mengalami Tuhan. Tuhan Yesus diceritakan. Dan pribadi itulah yang mengubahkan aku. Saya pastikan mama, papa kita, walaupun dia mungkin agak malu, dia masuk kamar dulu. Terima kasih Tuhan. Di kamar dia nangis, berterima kasih kepada Tuhan. Setelah itu dia hapus air matanya. Karena maaf ya anaknya, kami orang tua ini kadang-kadang ada gengsinya. Malu kami kelihatan nangis di depan anak-anak. Betul nggak Pak? Atau cuma saya ya? Katakan kepada mereka. Orang tua, ayah-ayah di sini. Buktikan. Biasanya bapak pulang sampai rumah, yang dicari TV nggak peduli yang lain, nggak peduli anaknya di mana nggak peduli. Tapi hari itu begitu sampai rumah, bukan hari itu, tapi malam ini pulang ke rumah dicari mana si Anu, ngobrol santai, ketawa, tanya anak-anak, diskusi, aduh asik banget gitu. Anaknya bingung, tumben. Biasanya kalau bapak kami pulang, ngomel, marah terus. Kurang inilah anaknya, kurang inilah istrinya. Kok papa beda hari ini? Anaknya karena sekolahnya di Inggris. Sekolah Inggris, dia ngomong bahasa Inggris. Dad, what happened to you, Dad? I think you look different today, Dad. Kok ayah ini berubah, beda hari ini? Lalu ceritakan, anakku, perhatikannya. Tadi kan papa kebaktian, sebenarnya papa malas banget tadi kebaktian ke gereja. Kebetulan dia bukan jemaat kita. Tapi entah kenapa dia ada dengar-dengar di mana, nonton YouTube, buka IG kali ya. Cobalah tes gereja dulu. Masuklah dia ke sini. Ketika masuk sini, papa sebenarnya gak ada kepengen masuk gereja. Tapi karena jadi datang itu ke Igrea, GBI Igrea itu. Di sana tadi ada satu sosok pribadi. Yesus namanya. Disampaikan oleh khotbah. Itu mengubahkan papa. Oh anaknya, terima kasih Tuhan. Inilah yang doa kami selama ini. Agar bapak kami seperti ini, betul-betul dia menjadi bapak di rumah. Haleluya. Coba, bukankah itu indah? Tapi sayang, ini semua sia-sia. Kenapa sia-sia? Ini sia-sia kalau ini hanya sebuah cerita. Kalau ini hanya sebuah cerita, nol besar. Tapi kalau itu kesaksian Bapak Ibu yang real kita alami. Rumah saudara, sorga. Yang kedua, setelah dari rumah kita ciptakan suasana sorga itu. Lalu beritahukanlah kepada orang-orang sekampung. Saudara, kita orang Batak, kita punya arisan. Kayak saya juga punya si Halo, si Jabodetabek. Saya nggak usah pakai mic. Bilang sama ketuanya, bang maafkan aku nggak bisa ya. Oh lu adik katanya. Hubo itu udah pendeta doh katanya. Aku tahu dek kau pendeta jadi susah untuk join kalau hari Minggu. Tapi aku pengen sekali. Pernah paling 2 kali lah, 3 kali pernah. Waktu ada acara hari-hari biasa. Tapi aku masuk arisan si Haloho. Ada kami si Jabodetabek. Kadang-kadang kalau Natal, kadang-kadang kalau apa itu namanya kalau kita orang Batak, awal-awal tahun itu namanya apa ya? Bona tahun. Aku udah berapa kali undang khotbah. Di Wisma apa namanya nih ya? Besarin yang pinggir jalan tol itu besar ya.
Habis sampai 2.000-3.000 tuh. Kadang-kadang mereka undang saya berapa kali juga. Nah, kita masuk arisan marga atau arisan komplek kita. Bawalah ke sana. Bahwa engkau telah diubahkan Tuhan itu. Karena apa saudaraku? Karena kita dipanggil untuk menyampaikan, untuk memperagakan Injil itu. Supaya orang lain lihat. Nanti mereka percaya atau tidak, itu bukan bagian kita. Itu selanjutnya bagian daripada Roh Kudus. Bagian kita sampaikan dengan verbal kata-kata, lalu tunjukkan dengan perubahan hidup kita. Ada satu sosok pribadi, Yesus yang mengubah kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.